Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita bertatap maya kembali untuk sama-sama kita belajar bersama dalam kajian kita tentang pendidikan Islam. Dan bahasan kita pada kesempatan ini berhubungan dengan pendidikan Islam sebagai institusi dan juga agen perubahan sosial. Dan ini adalah merupakan eksplorasi akademis tentang ketegangan, hibriditas, dan juga transisi demokrasi di negara kita, di negara Indonesia. Nah, tentunya teman-teman sekalian bahwa pendidikan Islam di Indonesia saat ini beroperasi sebagai entitas ganda yang secara simultan mereproduksi norma teologi sekaligus juga beradaptasi dengan dinamika modernitas yang cepat. Sebagai institusi sosial, wajah pendidikan Islam tentu terbelah menjadi dua struktur utama. Karena itulah tentu hal ini akan kita bicarakan bersama, dan kaitannya dengan hal ini tentu ada yang kaitannya dengan jalur formal, yaitu meliputi madrasah, Universitas Islam, PTKIN, yang terkait pada birokrasi rasional, legal negara, ya. Yang kedua ada jalur non formal, yaitu di situ meliputi majelis taklim, kelompok pengajian yang berbasis pada solidaritas komunal, gitu. Mengapa ini penting? Bahwa meskipun ya memiliki misalnya basis massa yang masif dengan lebih dari 42.000 pesantren dan juga puluhan ribu madrasah, maka di situ terdapat kritik mendasar mengenai arah transformasinya. Nah, sehingga hal ini muncul kekhawatiran bahwa formalisasi dan standarisasi nasional, misalnya kurikulum OB, justru itu mengerosi esensi spiritualitas atau juga ruhut ta'lim. Nah, di sisi lain terdapat tantangan nyata, yaitu berupa stratifikasi akses, ya, di mana ini 70% madrasah berkualitas ini masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah urban. Maka pada kesempatan ini, paparan ini akan menyoroti bagaimana dua organisasi besar, misalnya Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah, ini menjadi eksemplar, ya, dalam mengelola perubahan sosial. Nah, NU itu menunjukkan kekuatan dan menjaga kohesi sosial dan moderasi beragama melalui model pesantren hibrida. Kemudian Muhammadiyah itu berperan aktif dalam rasionalisasi pendidikan, dalam inklusi gender, dan juga dalam mobilitas sosial vertikal melalui integrasi sains agama. Nah, inilah diantaranya yang akan kita paparkan pada kesempatan ini. Teman-teman sekalian, pendidikan Islam ini sebuah entitas yang ganda, ya, yang tadi disebutkan secara mereproduksi norma teologis sekaligus juga beradaptasi dengan dinamika modernitas yang akseleratif, gitu. Teologi yang dimana sebagai institusi sosial terbelah dalam dua struktur, yaitu ada tunduk formal madrasah, ya, dan universitas, dan juga terkait birokrasi rasional legal non formal, yaitu misalnya ada majelis taklim yang berbasis pada solidaritas organik, gitu ya, solidaritas organik. Madrasah, ya. Madrasah ini atau di situ ada MI, ada MTS, MA, gitu ya, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, PTK, mewakili ini wajah formal, yang pendidikan Islam yang tunduk pada kontrol negara. Masa misalnya dengan total 37,6.799 unit madrasah yang mendidik
12,5 juta siswa pada tahun ajaran 2024-2025, maka institusi ini bukti nyata dari skala kohesinya Durkheimian, ya, di mana di situ eh, terlembagakan, namun adopsi kurikulum, misalnya kurikulum OB, merupakan bentuk rasionalisasi dari Weberian yang sangat kuat. Nah, observasi etnografis di Madrasah Tebu Ireng misalnya di Jombang menunjukkan bahwa tuntutan standarisasi nasional sering kali meminggirkan literatur klasik. Nah, kitab kuning kini rata-rata misalnya hanya menempati 20% dari total jam pelajaran. Nah, kemudian misalnya ada salah satu wawancara dengan akademisi UIN Syarif Hidayatullah menegaskan bahwa meski jalur formal ini sukses, ya, eh, sukses dalam hal ini mendorong mobilitas sosial secara vertikal, yaitu 60% alumni melanjutkan ke jenjang S1, itu ada resiko hilangnya dimensi tasawuf, yang dimana menurut di sini bahwa data dari BPS ya 2025 memperkuat temuan tentang sertifikasi akses yang 70% madrasah berkualitas terkonsentrasi di wilayah urban, kemudian menyisakan masyarakat rural dalam wilayah di dalam wilayah rural itu ada keterbatasan fasilitas. Hal ini tentu dalam perspektif Arkun, ya, itu bahwa fenomena ini merupakan bentuk orientalisme internal, di mana negara mengendalikan ruang ijtihad melalui instrumen akreditasi. Nah, teman-teman sekalian, berbeda dengan madrasah, ada majelis taklim. Ya. Majelis taklim beroperasi fleksibel tanpa belenggu sertifikasi negara. Ya. Maka misalnya dengan estimasi lebih dari 100.000 kelompok di seluruh Indonesia, dan ini data dari Kemenak 2025, institusi ini menjadi laboratorium antropologi yang hidup, ya, dalam sebuah tek budaya kolektif sebagaimana yang didefinisikan oleh Goethe. Nah, di Jawa itu khususnya di wilayah Ponorogo, pengajian mingguan itu berfungsi menyatukan lintas generasi tanpa sekat birokrasi, menciptakan solidaritas organik yang selaras dengan konsep ukhuwah dan asabiyah. Ya. Kemudian hal ini tentu menariknya, ada wawancara dengan tokoh perempuan di Tebu Ireng mengungkap bahwa majelis taklim ini bertransformasi menjadi agen perubahan gender. Jadi ada 80% peserta adalah ibu rumah tangga yang mulai mengakses tafsir kritis melalui misalnya platform digital. Meski adaptif, yaitu 40%, kegiatan dilakukan via media sosial. Nah, struktur normal rentan terhadap fragmentasi informasi dan hoax. Dan ini menjadi sebuah resiko yang disebut oleh Lucensbull itu sebagai tantangan dalam memelihara peaceful jihad di level akar rumput. Nah, ini ada beberapa hal, jadi ada paradoks skala meskipun memiliki infrastruktur masif sebagai tulang punggung sosial, maka sistem ini menyimpan bias ketimpangan. Ya. 70% madrasah berkualitas dan institusi elit terkonsentrasi di wilayah urban. Hal ini menyisakan kerentanan, ya, struktural di wilayah rural. Jadi ini hal yang patut kita cermati gitu. Nah, bagaimana komparasi dialektis antara struktur institusional ini? Nah, di dalam hal ini sintesis antara struktur formal dan non formal ini menunjukkan adanya tegangan fungsional yang bisa dilihat dalam tabel ini, ya. Misalnya dalam hal untuk di struktur formal di madrasah itu konsepnya rasionalisasi dan kohesi terlembagakan. Tapi di non formal itu majelis taklim konsepnya adalah teks dan budaya asabiyah. Kemudian secara dalam sisi sifatnya, maka formal itu kan birokratis, tunduk pada negara, yaitu standar OB, kemudian juga dalam hal ini sifat dari non formal, majelis taklim itu fleksibel. Dan komunal itu 80% ibu-ibu rumah tangga. Kemudian fungsi dominannya mobilitas vertikal.
Jadi 60% melanjutkan ke S1. Ini di struktur formal. Nah, dalam hal ini fungsi dominannya di struktur non formal, situs resistensinya kultural dan juga inklusi rural gitu ya. Nah, ini kemudian resiko utamanya adalah untuk di struktur formal itu erosi spiritual. Jadi sehingga porsi kitab kuning ini berkurang sampai 20%. Nah, di dalam struktur non formal itu resiko utamanya ada fragmentasi informasi dan juga hoax. Sehingga 40% ini melalui media sosial. Nah, ketimpangan dalam hal ini ya, maka di situ ada kritik ya dari Arkun, yaitu tadi yang saya sebutkan ada orientalisme internal. Jadi negara memonopoli ruang ijtihad melalui instrumen akreditasi dan sertifikasi. Yang ini dampaknya adalah mewajibkan standarisasi tanpa afirmasi bagi institusi secara efektif dan juga menyingkirkan tradisi lokal dan juga mereproduksi sertifikasi kelas. Ya. Nah, dalam di data BPS 2025, jadi urban center itu 70%, kemudian situ ada standar di Kemenag, kemudian akreditasi tinggi, mobilitas ekonomi positif gitu ya. Nah, kemudian juga rural periperinya ada keterbatasan fasilitas dan juga stagnasi sektor formal. Teman-teman sekalian, berikutnya bagaimana fungsi daripada sosial ini, reproduksi habitus dan katalisatornya gitu ya. Nah, katalisator transformasi. Nah, maka dalam hal ini secara dari lensa sosiologis, yaitu melalui Prairie Bourdieu ya. Jadi mekanismenya ritual sorogan 80% kurikulum salaf. Ya. Kemudian mereproduksi otoritas karismatik Abdolus. Nah, data empirik bahwa 40 santri wanita di pesantren rural eksklusif pada kajian domestik, yaitu Pikunisa. Kemudian 70% alumni rural terserap di sektor-sektor informal. Kalau bagaimana dengan katalis transformasinya, maka di situ ada agen perubahan dan modernisasi secara sosiologis, ya ditinjau dari lensanya Max Weber, ya maka mekanismenya ada rasionalisasi sistem dan integrasi sains agama secara inklusif. Nah, secara empirik adaptasi global meruntuhkan patriarki tradisional. Jadi 60% kepala sekolah di institusi Muhammadiyah kini dapat dijabat oleh wanita misalnya. Teman-teman sekalian, kemudian bagaimana hari ini kita tentang kontestasi dan keseimbangan antara Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Di wilayah Nahdlatul Ulama ini tentu adalah pesantren base. Maka identitasnya di situ tentu adalah tradisinya tradisi salaf dan otoritas karismatik kiai. Nah, fungsi sosialnya membangun ukhuwah lintas agama etnis dan juga moderasi beragama. Di mana dalam hal ini tantangannya adalah resistensi digital. Jadi hanya 20% murni online di level salaf. Nah, untuk Muhammadiyah ini school base ya. Nah, secara identitasnya ya normasi modern. Jadi 70% melaksanakan OB dan jaringan 172 perguruan tinggi. Ya. Nah, secara fungsi sosialnya di situ ada mobilitas gender dan juga integrasi sains Islam. Nah, ada hal tantangan bahwa tantangannya resiko sekularisasi parsial, yaitu 30% kurikulum umum. Nah, secara makro dapat disintesakan bahwa interaksi fungsional keduanya mengamankan stabilitas sosial dan juga menciptakan 1,6 juta santri hibrid berskala nasional. Nah, karena tentu hal ini kita akan bicara tentang bagaimana mereformasi kurikulum, di mana di situ ada benturan antara turos dengan tajdid. Ya.
Nah, kutub tesis bahwa pemelihara identitas di sini adalah tesisnya pemeliharaan identitas, yaitu Turos tadi. Fokus berpusat pada kitab kuning, misalnya tafsir Jalalain dan juga metode Bandongan, gitu ya. Nah, ada kekuatannya adalah kohesi Durkheimian dan pelestarian identitas lokal. Hanya 20% santri salaf memiliki literasi eksakta memadai untuk kompetisi global. Nah, antitesisnya ada tuntutan globalisasi, yaitu tajdid. Maka di situ harus ada implementasi OB, ya. Outcome based education dan kurikulum merdeka. Punya kekuatannya 45% santri wanita melanjutkan S1. Ini adalah peaceful jihad. Nah, kekurangannya kitab kuning tereduksi, ya, dari jalur gantung pendidikan menjadi hanya sekedar mata pelajaran, jadi elektif, ya. Nah, kita melihat sintesa dari Hegelian, ya, ada antara ekosistem pesantren hibrida. Nah, di dalam hal ini tentu ada dua, ya, tradisi teknya, bagaimana di situ ada karisma kiai, kemudian asabiah rural dan sistem serogan. Nah, kemudian tuntutan ada literasi global, birokrasi legal, inklusi digital, dan standar OB. Maka di situ perlu ada ekosistem hibrida, ya, sehingga diterapkan oleh 58 pesantren nasional. Kemudian mensinergikan 50% kurikulum Turos dengan penguatan STEM. Ya. Jadi ada sainsnya, ada teknologinya, engineeringnya, kemudian matematikanya. Nah, kemudian juga di sini perlu, ya, ada model kiai akademisi. Ya. Nah, otoritas tradisional dilengkapi dengan kecakapan digital. Sehingga 40% adopsinya ada adopsi e-learning. Teman-teman sekalian, kita bagaimana sebuah hal di pasca reformasi dari krisis menuju demokrasi. Di tahun 1998, ya, ada krisis dan juga ada anomali. Ya. Konflik horizontal sektarian, bagaimana terjadi pada saat itu di Ambon, Poso, ya. Kemudian juga negara kehilangan kendali absolut. Nah, kemudian ada rasionalisasi karisma Weberian, sehingga pada saat itu maju ada peningkatan jumlah santri sebesar 30%. Nah, kiai bertransformasi dari pemimpin spiritual tertutup menjadi aktivis politik inklusif. Nah, menuju pada institusionalisasi kerukunan, misalnya ada pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB oleh elit alumni pendidikan Islam, yang hasilnya ada penurunan kekerasan sektarian, ya, hingga 80% dalam 2 dekade ini. Sehingga pendidikan Islam terbukti sebagai jangkar daripada kohesi sosial. Nah, lalu berikutnya kita lihat bagaimana rekonsiliasi dan juga gerakan sosial, yaitu tentang pembagian peran. Nah, di Nahdlatul Ulama, yaitu hibriditas kultural, bagaimana di situ ada diskursus utamanya kampanye Islam Nusantara. Jadi mengintegrasikan tradisi lokal dan nilai-nilai demokrasi. Kemudian hal ini berdampak secara etnografis, pengajian misalnya pasca pemilu berubah dari sekedar ritual menjadi ruang dialektika politik lintas etnis yang anti ekstremisme. Nah, kemudian di Muhammadiyah itu ya etika publik dan HAM. Maka diskursus utamanya memobilisasi kelas menengah ke dalam aktivisme HAM dan anti korupsi, gitu ya. Nah, kemudian dampak empirisnya 45% alumni di perguruan tinggi Muhammadiyah itu terserap ke sektor publik. Adopsi e-learning masif sebagai instrumen daripada ijtihad kita.
teman-teman, kemudian bagaimana kita bisa melihat tentang risiko globalisasi. Ada erosi spiritual dan juga ancaman sekularisasi. Jadi tanpa evaluasi kritis, ya, fungsi daripada rasionalisasi misalnya Weberian, modernisasi, akan mendominasi dan mengikis esensi daripada teologis. Maka kalau kita melihat dari Imam Al-Ghazali, ya, lensa filosofisnya, bagaimana bahwa modernisasi tanpa akhlak dan ihsan akan mematikan ruh ta'lim, yaitu jiwa pendidikannya. Hal ini tentu patut kita cermati, ya. Jadi erosi spiritualnya dan juga ancaman-ancaman sekularisasi. Jadi formalisasi ekstrim itu berisiko mengubah pendidikan Islam sekadar menjadi pabrik pencetak tenaga kerja tanpa adanya ruh spiritual. Nah, stagnasi periferinya itu mengabaikan misalnya wilayah Papua dan Indonesia Timur demi mempertahankan hegemoni 70% elit Jawa sentris. Dan ini kritik pasca kolonial yang dikritisi oleh Edward Said. Nah, peta jalan pendidikan Islam ini harus mengintegrasikan keadilan, ya, integrasi keadilan. Dalam hal ini, ya tentu berpijak pada sebuah kebijakan, pondasi kebijakannya, bahwa konsep adil, ya, menurut Al-Ghazali itu bukan sekedar adil prosedural demokratis, tapi juga substansial bagi seluruh lapisan. Jadi pusat hingga pinggiran. Nah, desentralisasi kita misalnya ada implementasi kurikulum protokol pesantren untuk mengakomodasi otonomi lokal, mencegah hegemoni kemenang pusat. Nah, kemudian ada afirmasi rural mengalihkan fokus subsidi dari elit urban ya ke 16,036 pesantren, 16.036 pesantren salaf rural untuk menghentikan siklus kemiskinan, yaitu dengan memutus reproduksi. Lalu yang kemudian ada sinergi moderasi beragama, melindungi majelis taklim dengan afirmasi digital tanpa membunuh karakter sukarela dan fleksibelnya. Nah, dalam hal ini tentu kita dapat menyimpulkan bagaimana bahwa di sini kesimpulannya tentang arsitektur ada sebuah arsitektur perubahan multikultural. Nah, dalam hal ini tentu jalur non formal dan pesantren salaf itu adalah benteng sabiah dan kohesi sosial yang menjaga ruh daripada identitas kebangsaan. Kemudian instruktur formal madrasah modern menyediakan mesin mobilitas sosial dan rasional birokrasi bagi berapa? 12,5 juta siswa. Jadi sebuah sistem transformasionalnya masa depan kita, ekosistem hibrida Indonesia membuktikan bahwa Islam dan demokrasi modernitas bukanlah entitas yang bertentangan. Di situ ada sinergi dan merupakan model perubahan global yang harmoni multikultural. Nah, teman-teman, untuk melanjutnya bagaimana kita ini ada sebuah pemantik untuk kita diskusikan hari ini. Jika rasionalisasi, misalnya dalam hal ini standarisasi negara atau juga OB secara inherent beresiko mengerosi otoritas karismatik dan ruh taklim, mungkinkah kita merumuskan sebuah kebijakan pendidikan Islam berskala nasional yang memastikan mobilitas kelas ekonomi bawah, yaitu rural tanpa mengorbankan kedalaman tradisi epistemologi klasik atau turos. Yang mudah-mudahan melalui diskusi ini kita berkembang dan ikut memikirkan nasib daripada negara kita tercinta ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya dipersilakan kembali kepada Kosma, Pak Kiai Najib, dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.